masjid. Tidak. Mana nanti kita pernah baca itu. Ya Alim, ya Alim, ya Alim, ya Alim, anta rabbi wa ilmuka hasbi, faj'alna rabbi wa ni'mal hasbu hasbi, tansu man tasha'u anta azizur rahim. Jadi pakai Syekh Ustaz Maulana. Kalau dengan kisah Imamnya bagaimana? Tidak boleh, sebab Nabi kita tidak mengajarkan itu. Kalau dengan kisah Imam Abil Hasan tidak boleh juga, itu beda. Kalau dengan Nabi Bakar sama saja. Jadi yang tidak sama itu dengan yang mana? Kisah Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis man hizbi. Kisah itu artinya amalan, kumpulan dikit, kumpulan amalan. Dan amalan daripada Al-Quran ataupun juga amalan daripada hadis Rasul ataupun juga dengan rangkaian doa yang dirikan oleh seseorang, tapi isi dan kandungannya tidak bertentangan dengan akidah dan pokok. Dan ini pernah berlaku di zaman Rasul, bukan cuma dengan 2-3 orang sahabat, sejumlah sekian sahabat yang mereka dan yang menyusun berangkai beberapa asma'ullahul husna. Ternyata Nabi kita berkomentar dengan senyuman manis pada Nabi kita mendengarnya. Jadi kita bersabda, Allah bismillahirrahmanirrahim. Kamu telah berdoa berkata kepada Allah dengan menggunakan nama Allah yang agung. Begitu komentar daripada Rasulullah. Jadi bermula daripada hizib bahasa itu, ya Habib, ya Azim, ya Habib, ya Azim, Rabbi dan seterusnya. Ini justru zikir yang dibaca oleh Sayyidina Al-Arabi saat ketika dinuntut memerintahkan kepada pasukan tentara berkuda untuk menyeberang laut. Sejarah, kita kaji, kita belajar, insya Allah kita tidak banyak komplain dengan yang berbeda pandangan dengan kita. Tapi kalau kita baca buku-buku terjemahan saja, kalau kita cuma membaca kita hadis sebelum sama dengan Nilul Allah atau dengan kitabnya Imam Syafi'i, guru saya, atau juga bikinnya bebas, ulasan hadis, ulasan itu sene. Ulasan hadis daripada bin Qomai, ulasan hadis daripada Saleh Fauzan, yang sudah akan bisa tahu tentang perbedaan-perbedaan pendapat dan juga dengan argumentasi ulama yang mengatakan itu bukan hanya sekedar dibolehkan, justru diantara daripada perkara yang masyhur, diantara daripada perkara yang ditutur oleh agama. Bagaimana ceritanya? Masya Allah, jelas. Jadi dengan rangkaian doa, yang tadi dengan beberapa rangkaian asma'ullahul husna, masukkan dunia untuk menyeberang setelah sampai ke surga Lahut, setelah sampai ke pesisir sana, beliau katakan apa ada barang yang ketinggalan? Jangankan dengan barang yang ketinggalan, tidak ada satu telapak budaya yang basah dalam itu sebenarnya saat kita dengan masukkan itu menyeberang laut. Itu kan tidak bisa dengan bahasa akal. Tidak bisa dengan bahasa rasional, itu harus dengan bahasa iman. Kita harus dengan bahasa yakin, itu harus dengan bahasa mukjizat, itu harus dengan bahasa keramat. Itulah di antara daripada beberapa Allah yang memberikan kepada kita Israel. Apa komentar kita dengan ukuran seperti Allah Al-Qur'an? Bagaimana komentar kita dengan ukuran seperti dengan Sayyidina Sabit Al-Bulani? Yang kata Imam Mujahid, yang kata Imam Ikrimah, teman-teman beliau setelah selesai pemakaman Sabit Al-Bulani, saya nampak di dalam kuburnya dia bangun melaksanakan sembahyang. Tidak, ini riwayat dari mana? Tidak riwayat. Sebelum kita tanyakan riwayat dari mana, kita buka dulu kitab-kitab yang beriwayatkan dan siapa penulisnya dan siapa rawi-rawi yang terlibat dalam pembuatan hadis itu atau saja itu. Jangan langsung diponis hadis itu nggak betul ada. Coba secara rasionalnya, jangan pernah bahasa rasional. Ini bahasa mukjizat. Kalau gunakan bahasa rasional, itu bahasanya ulama. Itulah bahasanya ulama, mana boleh, mana mungkin. Ini perjalanan 30 hari kita turun dari Madinah ke Baitul Maqdis dan 30 hari kita pulang. Mana mungkin ditutur dalam semenit atau makan, itu bahasa pucat. Begitu juga dengan bahasa tidak percaya dengan nama Allah itu tidak ada yang ada di dalam. Kalau sudah dalam kubur, dan ada dalam kubur itu ada masjid, ada musyawarah, ada sholat, kita gimana? Tidak kita bilang, nanti kita bersama dalam surah hadis. Yaudah,
Sholat tasbih bukan cuma hanya di dalam kubur, kata di dalam surga pun Allah ilhamkan kepada mereka untuk berzikir, untuk bertasbih, bukan karena ibadah, bukan untuk mendapatkan pahala jadi ibadah juga, karena untuk menikmati. Karena rasanya dibayar enggak, digaji enggak, diminta enggak, tenang. Hitam manis, pandang tajemu, yang hitam manis datang menjumpa yang hitam. Aduh, kenapa begini? Itu tanda susah, tanda rasa lecat, maknanya. Begitu juga orang yang sudah ada di dalam kubur, dia berpikir nanti di dalam surga. Kita tidak pahami kata seperti itu. Supaya kita tidak konflik dengan cerita yang diceritakan. Sebab cerita bukan diceritakan oleh seorang fasik, oleh seorang yang tidak pernah sholat, riwayat daripada sebab di antaranya kumpulan daripada sahabat tafsir Sayyidina Ikrimah, Sayyidina Mujahid. Kami lihat dengan mata kepala kami setelah dengan Sayyidina Sabit Al-Bunani, murid besar Sayyidina Anas bin Malik yang berguru dengan hadir hadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam secara terlanjur atau secara tidak disengaja batu jatuh, kami lihat begitu kami kuburkan atau dengan batu yang terkubur kelihatan Sabit Al-Bunani sudah bangkit melaksanakan supaya di dalam kuburnya. Semuanya kalau dengan bahasa Indonesia itu gampang, kalau dengan bahasa kita berarti kakek. Jadi pada itu tidak diceritakan ke semuanya, yang hadir di pemakaman tadi itu datang mengikuti beliau dan menanyakan apa sih sebenarnya apa kata beliau. Jadi kata saya dengan kata putri daripada ini apa sih? Kenapa ini? Terus diceritakan jadi ini biasa. Kalau bergeser itu suatu perkara kecil. Kalau sampai dengan orang tua saya sudah di dalam kuburnya, kalau itu yang kalian lihat, itu bukan suatu hal yang mustahil. Orang tua saya tiap kali melaksanakan sholat tahajud selama tidak lebih daripada 50 tahun. Di antara daripada doa dan permintaan beliau, ya Allah, kalau seandainya ada di antara daripada hamba-hamba yang kau izinkan sembahyang di dalam kuburnya, izinkanlah aku sembahyang di dalam kuburku. Doa bukan cuma sekali dua, selama tidak berada daripada 50 tahun, itu yang diminta dan yang dimohon kepada Allah. Dan aku yakin kalau pada kita meminta kepada makhluk, baik, Pak Hadir, saya mau pulang ke Cenani, saya mau pulang ke Ciampea, kebetulan tidak punya uang angkot, saya minta 3.000 rupiah. Kira-kira saya minta uang 3.000 rupiah dengan muslimat di belakang, harus berapa kali untuk dikasih? 10 kali dulu, muslimat, saya ada duit, mau pinjam duit, 3.000 rupiah, biar bisa dah, boleh enggak, boleh tak, kata manusia. Kata Makcik, amin. Kali pertama. Apa sampai di mana kali? Enggak, kali pertama insya Allah. Sebelum ke sana saya minta, insya Allah sahabat kita di depan. Yang sohibul imam al-fatrah, yang punya sorban biru ini, insya Allah akan kasih duit 1.000 rupiah untuk anak bayar apa? Ini baru dengan makhluk dan mengumpulkan pada permintaan kita pertama. Bagaimana kalau pada kita itu minta dan Allah SWT tidak pernah daripada 50 tahun? Tolong jelaskan. Kumpulannya seperti apa Sayyidina Sabit Al-Bunani ini daripada kumpulan para aulia. Jadi kata Imam Qatada wa Abu wa Al-Yakan anak Hasan Al-Basri minhum, sesungguhnya dengan Hasan Al-Basri itu daripada kumpulan Bani Abraham yang lebih kita sabdakan dalam hadis dalam sebuah riwayat Imam Bukhari, man dari waliya faqad adattuhu bil harbi. Riwayat yang lain faqad darasani bil mu'arakah. Seseorang yang memusuhi kekasih, berarti dia menentang untuk memerangi itu. Riwayat ada tuh berarti apa? Tidak akan perang kepadanya. Jadi dengan hadis kita perkara yang paling mendekatkan diri kita kepada Allah daripada melaksanakan ibadah padu, sebanyak padu, wala jazalu abdiyatan abdan. Dan senantiasa dengan hamba kita tahu bahwa kita perlu mengerjakan ibadah sunnah kata hebat sehingga aku mencintainya, dan apabila aku mencintainya dengan aku itu mendengar dan aku dia melihat, nanti
hadis yang telah kita riwayatkan. Jadi kalau dengan seumpama sakit lagunani tidak termasuk daripada kumpulan tadi itu. Siapa kira-kira yang disebut dengan aulia dan sholihin dalam bahasa Nabi? Ibadallah idallah aghithuna bi ajrillah wa kunu aunana billah hasanallah bi fadlillah. Siapa yang namanya Ridalullah? Ridalullah ada di kalangan para malaikat, ada di kalangan para aulia dan sholihin, ada di kalangan daripada ibadah dan kita bersama terdapat hamba-hamba Allah dilakukan ibadah apabila kemudian daripada kasih terus kamu kehilangan tunggangan, kehilangan tanah, kuda, terdet dengan yang seumpamanya, maka seluruh ibadah Allah bisu wahai para wali atau para rijal Allah, wahai para hamba Allah bisu tahankan binatang yang lain itu bagian dari terakhir ibadah. Maka sesungguhnya terdapat wali-wali Allah atau rijal ghaib kalau dengan istilah ulama tasawuf yang satu waktu memberikan pertolongan kepada kita. Hadis bisa dibuka di dalam kitab Al-Imam Al-Baihaqi, kitab yang pertama, kitab Al-Asma' wa Sifat. Ada Tahdhibul Asma' barulah dari Imam Nawawi, ada Tahdhibul Asma' wa Sifat yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi dan juga disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Azkar tentang rijal ghaib. Siapa yang bersuka dengan rijal ghaib? Jadi imam yang lebih istilahkan dengan bahasa Al-Aqab, jadi imam yang istilahkan dengan bahasa Al-Rawdan, jadi imam yang istilahkan dengan bahasa Al-Mujabar, jadi imam yang istilahkan dengan bahasa Al-Muqabah, atau yang istilahkan dengan makin Roma Al-Ibrahim. Ada antara dari mereka seperti Nabi Ibrahim, makin Roma Al-Musa, dan ada antara juga daripada mereka yang tadi seperti hati Nabiullah Musa, seperti hati malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Tapi daripada kumpulan itu tidak pernah ada riwayat yang mengatakan ada daripada mereka yang memiliki hati seperti qalbu Muhammad, seperti hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak ada riwayatnya. Kembali, masya Allah, tabarakallah. Masih tolong nanti kalau setelah sholat jamaah nanti masjid taklimnya Al-Ghazali, ini duit ada 3.000 atau duit ada 17.000 rupiah. Tolong rakyat jangan lupa beli 1,5 kilo gula dan 1,5 kilo beras, di bawah uangnya 30.000. Tolong beli beras dengan gula, insya Allah duit itu di bawah. Dicerita Muslim Al-Khulani. Apakah kira-kira juga dengan beliau masih dilakukan juga kebahagiaan beliau sebagai salah satu daripada ulama salihin, sebagai salah satu daripada wali abdal yang pegang duit 40.000, salah 40.000, duitnya itu 23 dirham. Di situ 3 dirham yang disebutkan. Ibarat kita di sini kita buat 20.000 untuk beli beras atau 40.000 untuk beli beras, dapat kira-kira dalam 5 kiloan. Coba beraskan sedikit 8.000 rupiah saja. Ada basmati, bukan beras mati nama beras kecil saja berasnya. Nah, jadi India atau Thailand itu ada muhem. Basmati tadi itu 2 kilo saja tapi sekali-sekali. Ya kalau tidak dalam seumur hidup untuk pernah makan basmati. Basmati tadi itu dalam 2 kilonya saja harganya di saya $84.000. Itu harga 2 kilo, sekilonya 42.000. Oh, saudara bilang kalau makan beras itu ada jaminan. Jadi duit 3 dirham atau 40.000 jangan kita perlu negerinya. Dikasih sama istri itu ya untuk beli kadang. Kalau dikasih, ada salah seorang ulama cerita menyimpang. Nama beliau adalah Imam Ahmad. Imam Ahmad ini bersumpah, awas loh. Kalau cerita tentang urusan dapur, cerita gandum habis, isyarat gandum habis, beritahukan gandum habis, atau ceritakan sama sesiapa saja, apabila kamu laporkan beras habis, atau ceritakan beras habis, atau tulis tentang beras habis, kamu cerai. Jangan sungguh. Kata sampai begitu sampai jangan macam-macam.
Jangan cerita beras habis. Kalau waktu beras habis jangan ngomong. Cerita jangan, diceritakan jangan, ditulis jangan, isyarat juga jangan. Itu jadi problem juga. Kalau pada itu semakin benar seperti itu, diceritain, jatuh tolak kali tangan. Ditulis, jatuh tolak. Diisyaratin, kok kalungnya ada kosong, pun juga jatuh tolak. Jadi gimana cara memberitahuannya? Jadi pada saat itu istri Imam Ahmad menyimpang, ingatin cerita tadi nanti hilang cerita. Jadi istri Imam Ahmad datang ketemu Imam Ahmad. Terus saya mulai, ini ada masalah. Suami saya kebetulan agak sombong. Jadi kata suami saya kalau saya beritahukan tentang beras habis, atau saya tulis, atau saya isyaratkan, maka ada tolak kata saya. Bagaimana cara? Gampang dari Bapak dibantu, masalah kecil itu. Ini caranya. Kalau pada itu gandum habis, jadi dengan karung gandum itu ikatkan di jubahnya. Itu isyarat bukan, isyarat tunjuk. Ngomong tidak, tulis juga tidak. Ambil karung gandum, ikatkan di jubahnya. Tak nanti pada tutup pakai jubah, mesti sudah tahu gandum itu sudah habis. Oke, cerita gandum. Tolak, pakai. Diceritakan masih keramat bahwa dia ada tangga. Yang masih banyak mungkin tentang keramat. Ada yang katakan percaya dengan keramat, tapi tidak percaya kalau itu dikatakan orang yang berkeramat. Tidak mau. Tidak percaya dengan Nabi Ibrahim ada tidak percaya dengan Nabi Al-Dunia, tidak percaya dengan Sayyidina Umar, tidak percaya dengan Al-Fadlawi, tidak percaya dengan Imam Waqir, tidak percaya dengan Imam Musyafi, tidak percaya dengan Imam Ahmad, tidak percaya dengan Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah juga ada keramat. Imam Ibnu Taimiyah pada mengusir jin daripada tubuh seseorang itu diusir cuma hanya dengan ucapan, kamu keluar. Pernah dari Suruhan. Saya mau tanya. Orang yang makan ekstasi terus mabuk itu disebut apa? Tripping jadi ceritanya Lidah bicara sama polisi ini cerita ke mana? Ini ceritanya bukan cerita, ini cerita betul dari bukan apa. Ya udah, beberapa kali keluar masuk keluar. Akhirnya pikir karena senang biasa dikejar sama keluarga, jadi dia bertobat. Setelah tobat, ikut kumpulan ahli hasyim. Ikut kumpulan ahli hasyim. Di Baronet, katakan, baru ceritanya. Ikut kumpulan ahli itu. Maka dengan keluarga udah yakin, alhamdulillah kita sudah berpikir, sudah salaman, sudah pikiran, tasbihan, mencoba dan lain sebagainya. Maka Allah berkata, jadi karena dia menangis dia sudah jadi baik, dia sudah bertobat. Jadi dengan keluarga juga kalau untuk masalah itu senantiasa 10.000 kena, 100.000, 200.000. Akhirnya dia gunakan kesempatan kembali untuk beli eksesi, untuk beli obat. Jadi pada itu, main. Hasbi Rabbi Jawabullah. Orang mengira dia asik berzikir. Semangat. Kalau dia sama kanestasi tadi itu. Kejadian yang berlaku ini banyak mesin. Namanya kita sekarang. Banyak mesin. Kebetulan malam hari itu dia dapatnya pada jam 11 malam. Makan jam 11 malam, hampir gundahan dikira kerja selesai. Kesampai saksi tadi itu justru pada jam 2 pagi. Begitu jadi dia ambil cepat, tengah malam, pergi antum dan terbang dari itu. Jadi akhirnya keluar dari mall. Ya ada apaan? Kata satu dirasa sama jin, hadir kiai, mulanya, kemana terkumpul? Disebutkan nama-nama kiai di Tanjung Masjid, di Jambi, di Rukyah, tampak mabuk, di Rukyah. Saya tidak keluar.
cerita dari Menteri Boris. Datang saya mau cerita tadi itu. Jadi mau lihat biar bapaknya itu bukan kan dia tak tahu karena kaget. Dia ambil apa namanya sudu garpu. Jadi pada itu dengan garpu tadi itu di mana? Dia tuh tambah asik lagi. Sebab katanya kalau bunyi musik, bunyi-bunyian itu lebih cepat getarannya daripada jantung atau jatuh suara asik. Jadi musik itu bagaimana? Mau diceritakan sama orang banyak dan itu sama Pak Kiai Maulana dan sebagainya. Ini anak bukan kerasukan jin. Ini anak justru makan ekstasi, justru makan obat. Jelas dimakan sama mereka. Makanan akan disumpahin sama keluarga. Sebab kita sudah tobat itu sudah itu tidak itu ada dan sebagainya. Mau dikatakan bagaimana? Tolong Haji, maaf ada apa di sini? Ada. Begitu dikatakan Semanguni tolong misalnya seperti itu, wah ditawar kelompok-kelompok. Haji, anak Sofia ini dirasuk sama jin apa? Saya tapi setelah kejadian itu beberapa hari berikutnya baru dia panggil. Jadi betul. Sejujurnya memang betul dia makan obat tersebut. Jadi yang tadi dikatakan kerasukan jin itu tidak betul, justru benar dengan betul daripada obat setelah beberapa jam dia meminumnya. Nah, yang seperti itu tidak bisa dijamin. Dan seperti itu dia dibaca beberapa kali. Sungguh, banyak yang ada daripada kalangan beliau. Imam Ibn Qadam sudah diketahui, dikatakan yang kalau seandainya mereka menganiaya, menghancurkan, mencapai adalah jasa ketubuh dari tubuh atau tidak proses sebab surga ada di dalam diriku, sebab surgaku di dalam hatiku itu adalah daripada cara dia. Jadi kata Tuhan jadi kata-kata belum dari kita yang kerja Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Itu juga kepada berkata-kata yang dilakukan beliau. Jadi kata Tuhan dulu Maulana Syekh, jangankan cuma hanya sekedar keluar daripada tubuhnya. Kalau tidak Tuhan Syekh turunkan saya keluar daripada negara ini pun aku akan keluar daripada negara. Bukan dimana untuk keluar daripada tubuhnya saja. Kalau saya minta untuk keluar daripada negara ini sekalipun, apakah siap lama dan aku sebagai sejarah kepada surga. Itu kira-kira apa penafsirannya? Imam Ahmad mengatakan kalau ulama hadis itu bukan wali-wali abdal, berarti tidak ada apa dia. Imam Abu Hanifah ada dengan perkara yang sama. Pada itu ada yang mengatakan maka hukum Syafi'i bagaimana dengan Imam Syafi'i yang mengenal auqat. Riwayat tadi yang menyamakan auqat dengan aktor, berarti dengan Imam Syafi'i juga dari para wali-wali abdal yang bukan. Ini perkataan dari para ulama, bukan perkataan daripada kita. Mereka yang melihat ibadah Imam Syafi'i seperti apa, muzakirah Imam Syafi'i seperti apa, kasus Imam Syafi'i seperti apa. Oke, kita sekarang bandingkan baca kita dengan baca beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Kana ya ain sad ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى عبده نداء خفيا. Dan seterusnya. Setelah saya bacakan ayat itu kira-kira dalam 5, 6, 7 ayat sampai 10 ayat katakan saja. Ada berapa banyak yang menangis? Dan seorang Imam Syafi'i yang katanya kalau kami pengen menangis, katakan kita Imam Syafi'i untuk membacakan doa ayat terbaik. Tidak ada seorang pun. Kalau ada turunan ada di kalimat Syafi'i dengan ketajaman iman, takwa dan yakin daripada beliau, kesabaran daripada suara yang berduka itu sanggup untuk menangiskan semua orang yang hadir yang mendengarkan bacaan daripada beliau. Ini
Ya, karena daripada kesan wilayatul aulia yang nanti kita bersabda bihim tumtarun wa bihim tunsarun, yang benar antara mereka kalian ditolong, yang benar antara mereka dijadikan, yang asbab musabada bisa jadi doain, bisa jadi ibadatin, karena dengan ibadah mereka, dengan munajat mereka, dengan zikir mereka. Jadi dengan kata muslim al-Bukhari turun-turunkan kayak ini. Sila kemarin itu kalau pada kita main derap, begitu. Tapi di majlis itu tidak boleh kaki duduk seperti itu sama malaikat di hadapan Rasul. Duduk kita seperti kita sedang berada di hadapan malaikat. Duduk seperti kita berada di hadapan Rasul. Kenapa sebab majlis itu dalam pikir majlis Rasul dimuliakan. Ini untuk semuanya, untuk rakyat yang ikuti pengajar kita. Ini yang kita jaga dalam majlis ini, yang dengan kita tidak berubah, kita di depan SPY, di depan Perdana Menteri atau di depan Presiden, kita di majlis ini seketika dengan Allah, seketika dengan para malaikat yang berkumpul, penghormatan kita kepada mereka tidak seperti penghormatan kita dengan makhluk. Mudah-mudahan kita turun dari perkara atau keadaan yang seperti itu. Jangan, kalau sudah tinggal seperti ikan sudah pamit. Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, jangan kau sakiti. Itu kalau sakitnya yang ngomong itu pikiran seperti kita. Tapi kalau nggak pakai pikiran lagi lagunya. Kalau pikiran seperti kita lagunya sudah kita. Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati. Ya untuk mendapatkan 500 rupiah atau 1000 rupiah daripada kita. Jadi pada itu kita melihat masalahnya sekarang cuma 3 dirham, untuk dikasihkan yang 3 dirham nanti untuk beli gandum dari mana? Akhirnya daripada saya lari ke matahari. Bisa saja. Sampai ke matahari ada lagi tulis di sini minta duit lagi. Saya kelihatannya berarti tinggal makan. Saya itu saya tolong saya. Saya juga tak punya duit, jadi cuma untuk beli gandum. Kalau nggak dikasihkan sama ente, saya beli gandum dari mana? Akhirnya mana lagi? Kemana? Ke sampingnya, jalan 2. Jembatan merah. Kalau jembatan merah kan situ samping matahari atau mana jadi dapat? Cari sendiri kan? Akhirnya pada ketika masih berada pengemis di situ, kasih dia 3 dirham dari itu kepada pengemis. Tapi yang ini 3 karung kosong. Pulang ke rumah bagaimana? Jalan-jalan sambil berpikir. Masalah tabarakallah kali ini ceritanya kita ceritakan pada pertandingan yang lalu. Begitu sampai ke tempat gelar gajian, terus sabu gelar gajian, ambil, masukkan ke dalam karung, belum ikat bawa. Bismillahirrahmanirrahim. Bawa jalan. Pelan sekali istighfar kan lagi tiduran. Sekali buka pintu, kan orang salah mesti seperti itu. Mohon maaf, ada satu cerita lagi. Catat cerita baru nih. Cuma nggak tahu mungkin ada perbedaan sedikit antara bahasa sini dengan bahasa Banjar. Bahasa Banjar, kalau kita mau tanyakan seseorang yang sudah punya istri, itu jika sudah berbinian belum? Nah begitu kan, sudah berbinian atau kada? Itu bahasa Banjar. Tapi ada penafsiran yang lain, bibirnya itu apakah kamu perempuan atau bagaimana? Begitu. Jadi seseorang tadi itu sudah kawin, sudah punya istri. Pada waktu mau menikah tadi, ditanya sama kata kawan, jadi bibirnya, jadi katanya belum, enggak. Akhirnya sama kawannya dikawinkan untuk yang kedua. Akan dikabul langsung pas dalam Allah. Jadi waktu ditanya sama kawannya, ini gimana ya? Ini kan kawin, kenapa enggak hilang? Kenapa bohong? Ketika kau itu namanya mana? Entiti diri angkat. Bahasa Banjar, jika itu perempuan kan, entiti perempuan, entiti perempuan. Tapi dia, enggak, belum lagi. Silakan saja. Tidak ada masalah. Yang namanya takut, orang seperti itu, kita ketakutan. Pak,
Ada meeting ada konferensi tadi itu dijenangi dengan bos dan siapa. Mesti ngomong seperti itu. Karena tidak cocok. Karena kalau kita cerita itu, ya itu bagaimana? Malah kawin lagi. Karena insya Allah. Hasil namanya salah, akhirnya teman-teman buka pintu sudah beruntung sebutnya kejadian itu dilengkapi debat ini dan dengan langsung pulang, langsung lah. Masalah tadi kembali, masya Allah, belum, 12, dan 1, dan lalu malam baru pulang. Masya Allah, tabarakallah, begitu pintu sapi buka. Ternyata suasana di rumah masih terang benderang dan disambut langsung sama istri bercerita, ahlan wa sahlan, selamat datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Makan sudah terhidangnya, cuma tidak menunggu abang datang saja. Jadi pada waktu itu roti canai ada, roti arab ada, macam-macam jenis roti di situ. Jadi pada waktu itu ditanyakan, Mbak, Bu, ini dari mana semuanya? Itu dari tepung yang Bapak bawa dari itu. Dari tepung yang Bapak bawa dari itu. Bagaimana kira-kira? Jadi kita kan dari pada pukulan awal dan menjalani sudah berapa kali kita pernah seperti itu. Jadi kita beli sabun, terus sampai rumahnya jadinya, kita beli sabun, terus rumahnya jadi gula. Itu kan tidak pernah berubah seperti itu. Bagaimana daripada sebuah kegiatan itu, ternyata berubah menjadi gandum yang namanya dari Purwara, jenis gandum yang paling mahal. Itu dengan siapa? Abu Husin Al-Khawlani, yang kata baginda Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Alhamdulillahilladzi arani mayyuqalu bihi Ibrahim alaihissalam. Aku ucapkan puji syukur kepada Allah yang telah mempertemukan aku dengan seseorang yang telah diperlakukan ke atas dirinya sesuatu yang pernah berlaku kepada Allah Ibrahim alaihissalam. Pernah dibakar hidup-hidup tapi tidak hangus. Siapa beliau? Abu Muslim Al-Khawlani. Ini nanti akan banyak dicerita waktu sudah jam 9.30. Jadi kita ingin sebutkan beberapa cerita yang saja daripada para ulama salihin. Kalau ingin dengan hadisnya, ingin tuntas dengan permasalahannya, di sini terdapat 3 kurang daripada 15 orang sahabat yang meriwayatkan tentang para ulia, dan justru kita yang bertajuk kitab yang bernama Al-Fadl, berita yang menunjukkan atas adanya wali tutup Al-Fadl Jabat dan Abdal yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Boleh disimak dan juga boleh dibaca. Maksud dengan tangan mereka jatuh, dengan tangan mereka Allah berikan, dengan tangan mereka Allah hidupkan, dengan tangan mereka kita mendapatkan pertolongan. Jadi kita bersabda dalam sebuah hadis, kalau tidak dengan orang-orang yang sujud, laula syuyuhur rukak wa atfalul rukak wa baharimur rukak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkira kita daripada ada, terkira kita daripada musibah secara jujur. Kalau seandainya Allah turunkan bala kepada umat bangsa Indonesia sesuai dengan kesalahan, kemaksiatan, perbuatan keji kotor terlaknat yang kita lakukan, insya Allah tidak ada seorang pun yang hidup sampai ada satu buah restoran tulisannya yang saya komersial apa tulisannya PSK, warung PSK, sate PSK. Bingung, gimana sudah ada satenya? Coba kalau ikut kekedaluan sikap manusia bangsa kita, tidak ada soal. Mesti air akan berbicara, angin akan berbicara, petir akan berbicara, hujan akan berbicara. Tidak ada seorang pun yang hidup di perkara ini. Ketika Allah berfirman, "Rahmati wasi'at kulla syai'," riwayat dalam sebuah hadis, "Rahmati ghalabat ghadabi," kita sahabat ghadabi, rahmat itu telah mendahului
kebukaan dan kemarahanku. Itulah ini dengan kita mendapatkan perlindungan daripada Allah. Dari mana kita mendapatkan perlindungan? Dengan kata-kata yang terpelihara, dengan kata mereka terpelihara, dengan kata mereka punya dihidupkan hidup akhir. Lihat yang namanya Al-Aswad Al-Julashi. Aswad Julashi ini memperlihatkan kembali kepada kita. Dia adalah daripada rangkaian mukjizat Rasul dan yang terakhir insyaAllah. Dia adalah daripada mukjizat Rasul. Pada waktu Nabi kita sedang khutbah, pada waktu itu didatangi salah seorang Arab, ya Rasulullah. Nih dengan makanan, dengan makanan dari gersa, dengan binatang-binatang ternak banyak yang mati. Untuk Allah kabarnya. Jadi dilaporkan tentang keadaan kemarau panjang pada itu. Tapi kita seketika itu juga mengatakan tangan ke langit. Yang walaupun tadinya khutbah tentang nasihat atau juga tentang takwa atau juga tentang zikir, berputar pada 7 khutbah Nabi pada itu dengan mendoakan Allahumma anzil alaina al-ghaitha wa la taj'alna minas shalihin. Allahumma anzil alaina al-ghaitha, ya Allah turunkan hujan kepada kami. Jadi kata Sayyidina Anas, kata sahabat Nabi kita yang meriwayatkan, tadinya pada Nabi kita khutbah, jangankan akan ada harapan hujan turun, mendung saja tidak. Suasana terang benderang bersih sekali, bening sekali. Mustahil kalau sampai hujan turun pada itu. Tapi dengan rangkaian doa, sekilas doa daripada Rasul. 9 tahun berkumpul sebelum Nabi kita turun daripada mimbar, hujan turun sebentar. Ini kejadian yang semacam ini banyak di kalangan para aulia ilahi shalihin. Kalau mereka itu bukan kekasih Allah, sebab mereka tidak ada alat untuk menembak awan supaya hujan turun. Mana penembak awan pada itu? Gak ada alat-alat canggih seperti itu. Senjata mereka adalah doa. Senjata mereka adalah takwa. Jadi dengan Imam Al-Aswad Al-Julashi radhiyallahu anhu, salah seorang daripada tabi'in di zaman Sayyidina Muawiyah, masyarakat dikumpulkan di Masjid Kufa, kumpulan sekian ribu manusia melaksanakan salat istisqa, berdoa. Jangankan hujan turun, mendung saja. Jadi pada itu kata Sayyidina Muawiyah, Julashi, mana dia Julashi? Panggil. Julashi pun naik, duduk di bawah kaki Sayyidina Muawiyah. Doa kamu, sepatah kata doa saja. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, awaitana, telah kau perlihatkan kepada kami ajaib qudratik, keajaiban, kealihan, keagungan daripada kebesaranmu. Fa'alina burda'afi, perlihatkanlah kelembutan, rahmat dan kasih sayangmu. Hanya dengan satu rangkaian doa tadi itu saja, Masya Allah, tabarakah, sebelum mereka turun daripada mimbar, hujan. Itu bagaimana juga komentarnya kalau itu tidak masuk dari kumpulan para aulia wali-wali akbar radhiyallahu 3 waktu sudah habis, 3 muasabah dan 3 kriteria yang disebutkan di dalam hadis. 1 dengan sahawatir nufus, dengan jiwa yang bermurah, membantu dengan ilmu, membantu dengan duit, membantu dengan pikiran, membantu dengan nasihat, membantu dengan ibadah, membantu dengan suara bagus. Tapi gak mau jadi muadzin itu gak betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, yang bagus suara tadi itu karena ada ibadah, nggak makan. Ada sama, nggak ada bedanya. Ada. Ini ada. Tapi ini ada salah di dalam masjid. Salah menakutkan. Ya betul itu. Itu tidak memiliki jiwa yang bermurah. Jiwa yang bermurah tidak mesti bermurah dengan duit, bermurah dengan suara, bermurah dengan waktu, bermurah dengan ibadah. Karena dengan kemurahan hati kita datang kemari. Karena dengan kemurahan kita bersabar dengan orang lain. Coba kalau kita tidak memiliki sifat kemurah, ngapain kita susah-susah ke masjid? Hujan turun duduk lagi. Kita sudah sakit hati tadi Syekh. Saya selalu cepat, nggak tahu mungkin kalau saya sudah lanjut lebih 50 hari cepat, putus asa begitu. Dan juga putus asa. Diundang, pakai radio, pakai undangan, pasangan jamaahnya mana? Lihat teman-teman
besar begitu, yang kelihatan seperti saya, yang dari sini mana nggak kelihatan. Ya Alhamdulillah, rasanya sudah hujan. Sudah, waktu menurut kami hujan lepas daripada tadi subuh kita datang. Daripada itu ada tasyakuran tuh, ya di mana? Gimana? Tuh di mana? Cengkareng saja. Ya Allah. Di pojok Allah Subhanahu Wa katakan saja di Tanah Merah misalnya. Jangan ke situ. Hujan lebat dan kecil lagi. Akhirnya Mercedes S-Class keluar, BMW keluar, Volvo keluar. Semua benda-benda kita gunakan. Tapi pada waktu disuruh oleh Allah untuk datang ke masjid, jangankan untuk mengeluarkan BMW atau dengan Mercedes S-Class atau dengan Jaguar atau juga dengan Rolls Royce apalagi sepeda motor. Ayo saja nggak dikeluarkan. Tuh sikap kita, sakhawatina tidak punya. Dia cuma punya sifat sakhawatina itu urusan politik. Mimpi gimana? Datang ke situ. Tapi kalau untuk majlis taklim, untuk majlis ilmu, untuk zikir dan tasbih jamaah di masjid, jangan untuk mengeluarkan Mercedes S-Class untuk membawa mobil kita paling murah di sini kira-kira yang apa saja lah kita buruk lah itu tidak kita keluarkan terakhir sayang kita. Satu, sahabat dinas. Yang kedua, sahabat disuruh. Sahabat nasi, wasalam disuruh kalian bersih. Tidak menyimpan rasa dengki, tidak menyimpan rasa hasut. Jadi saya itu daripada Aulia Allah. Bukan dicaci maki semuanya. Nggak ada orang rumahnya kalau pada tuh rumahnya tuh berkepeng. Terus menyebut berbagai daripada partai lawan itu nggak ada. Saya daripada PKS, tapi masalah saya dari Golkar. Saya teruskan saja di jamaah semuanya yang memberikan dukungan sepenuhnya kepada saya. Jadi para jamaah yang berjumlah tidak kurang daripada 30.000 orang ini, yang kalau memang betul-betul sudah kompak semuanya untuk memberikan dukungan kepada saya secara pribadi, suara yang 3.000 orang tadi itu saya kasihkan kepada saudara saya ini daripada partai Golkar. Mesti semuanya berumah pada mereka. Tidak ada begitu. Mesti kita ganti dulu dia. Jadi protor. Gitu. Nah, supaya nanti dukungan kepada kita. Secara awalnya dari saleh dari pihak kedua salah hati yang tinggi, hati yang bersih dan ketika nasihat